Kalau kita ingin bahagia, maka jangan pernah melihat apapun yang bukan milik kita, apapun yang jadi milik orang lain, tapi lihatlah apa yang ada di dalam diri kita atau apa yang jadi milik kita, maka kita akan bahagia. Nah, ini senada sekali dengan sifat qanaah ini. Karena qanaah ini adalah menerima apapun yang ada di dalam diri kita. Begitu juga kalau kita menilik dari filsafat stoik gitu, di mana filsafat stoik ini mengajarkan kita untuk selalu bahagia. The power of no. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kewarasan kita selalu terjaga dalam menerima dan menjalani realitas hidup yang kita alami. Sebelum kita lanjut, saya harapkan teman-teman untuk mendukung channel ini, channel Handi Romdhani, agar bisa tetap menebarkan manfaat dan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Karena yang kita cari adalah kebahagiaan itu sendiri. Makanya channel ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau menerima atau mau berdamai dengan dirinya sendiri untuk menerima kebahagiaan itu sendiri hadir di dalam dirinya. Nah, di dalam video kali ini saya akan coba untuk berbagi tentang qanaah dan syukur sebagai obat dari penyakit rakus, sebagai obat dari penyakit tidak pernah merasa puas. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki sifat manusiawi, sifat yang tidak pernah merasa puas, selalu merasa kekurangan. Nah, di sini kita akan coba untuk mengobatinya dengan sifat qanaah ini. Qanaah ini adalah akhlak, dalam bahasa agamanya adalah akhlak, ya bahasa Indonesia adalah sifat perilaku kita. Dan apa korelasinya atau hubungannya dengan bersyukur? Ketika kita sudah bisa hidup sederhana, maka otomatis kita sudah bersyukur gitu. Kita sudah mampu untuk mensyukuri apapun yang hadir di dalam diri kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan coba untuk melihat apa itu qanaah. Qanaah ini sangat dianjurkan sekali, sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda untuk menyerukan kita untuk hidup qanaah. Karena dengan qanaah inilah sifat keakuan diri kita, sifat ambisius kita bisa terblokade atau bisa terbendung. Nah, di mana qanaah ini adalah rela menerima apapun yang hadir di dalam diri kita, atau apapun yang menjadi milik kita, kita syukuri gitu. Pembagian rezeki dari Allah atau nikmat-nikmat dari Allah, kita rela dan ikhlas untuk menerimanya. Kita selalu rela, kita selalu ridho. Bahasa agamanya adalah ridho dan ikhlas menerima ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Tapi mengapa saat sekarang ini sulit sekali orang-orang untuk bisa menjadi hidup yang qanaah? Bahasa sederhananya adalah hidup sederhana gitu. Selalu merasa tercukupi dengan apa yang kita miliki, selalu merasa puas dengan apapun yang kita miliki, selalu merasa. Bukan berarti kita puas, bukan berarti kita tidak mau melangkah atau berjuang untuk mendapatkan hal yang lebih besar, tapi kita menerima apapun yang hadir di dalam diri kita. Makanya kenapa ketika
ketika orang memiliki sifat qanaah ini, makanya Rasulullah menyuruh kita untuk melihat ke bawah gitu. Lihat orang yang di bawah kita agar kita bisa bersyukur gitu. Kalau kita masalah beribadah gitu, kita disuruh untuk melihat ke atas agar kita bisa meningkatkan keimanan kita atau kualitas ibadah kita. Nah, di sini kita akan berbicara masalah qanaah ini, bagaimana relevansinya terhadap kehidupan zaman sekarang ini. Apakah masih relevan kita bersifat qanaah atau bagaimana? Ini sebagai pertanyaan ya. Sifat qanaah ini adalah sifat yang memang dimiliki oleh orang-orang yang tertentu yang sudah terlatih dalam menerima dan menjalani apapun yang hadir di dalam kehidupannya, istilahnya takdir gitu. Tidak sembarang orang memang bisa memiliki sifat qanaah ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk belajar untuk atau mengusahakan atau melatih diri kita untuk bersifat qanaah. Kalau kita sudah qanaah, otomatis kita sudah mampu untuk bersyukur gitu. Karena itu yang akan bisa memblokade atau mengurangi sifat rakus yang ada pada diri kita, sifat keakuan diri kita itu. Dengan bersyukur kita sudah bisa menerimanya gitu. Karena qanaah ini dengan bersyukur ini adalah ibarat sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ketika kita sudah hidup qanaah, maka kita sudah mampu untuk bersyukur. Ketika kita sudah mampu bersyukur, maka kita sudah bisa hidup qanaah, memiliki akhlak. Dalam bahasa agamanya memang qanaah ini adalah akhlak kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau bergaul dengan siapapun gitu, atau dalam menerima realitas kehidupan yang kita miliki. Kalau kita melihat kaitannya saat sekarang ini, korelasinya dengan di era digitalisasi atau di era modernisasi saat sekarang ini, di mana semuanya serba instan gitu. Ini yang membuat orang-orang cepat merasa stres, depresi itu karena ketidakmampuan dirinya untuk mengelola emosinya gitu. Nah, di sini perlunya qanaah ini, syukur ini untuk membuat diri kita merasa bahagia. Kalau kita tidak pernah merasa terpuaskan dengan apapun yang kita miliki, maka itu yang akan membuat diri kita tidak pernah merasa tenang, merasa bahagia. Nah, kita akan mengutip sedikit dari filsafat Epikuros gitu, di mana Epikuros ini walaupun dia mengembangkan filsafat hedonisme, tapi bukan berarti dia menganjurkan untuk hidup berpoya-poya. Tapi filsafat hedonisme yang diajarkan oleh Epikurusnya adalah bagaimana kita menikmati hidup kita saat sekarang ini, bagaimana kita bisa bahagia. Bukan berarti kita harus hidup berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta gitu. Tidak. Nah, di sini kita akan mengutip sedikit kata-kata bijak dari Epikuros ini. Kalau kita ingin bahagia, maka jangan pernah melihat apapun yang bukan milik kita, apapun yang jadi milik orang lain, tapi lihatlah apa yang ada di dalam diri kita atau apa yang jadi milik kita, maka kita akan bahagia. Nah, ini senada sekali dengan sifat qanaah ini, karena qanaah ini adalah menerima apapun yang ada di dalam diri kita. Begitu juga kalau kita menilik dari filsafat Stoik gitu, di mana filsafat Stoik ini mengajarkan kita untuk selalu bahagia. The power of now gitu, kekuatan sekarang ini, saat sekarang ini gitu. Kita hidup sekarang, bukan kita hidup kemarin, bukan kita hidup ke depan, tapi kita hidup sekarang. Kita harus menikmati hari sekarang gitu, yang sekarang yang harus kita miliki. Kita jangan risau dengan masa depan, kita juga jangan terbebani dengan masa lalu gitu. Itu yang membuat diri kita tidak pernah merasa bahagia gitu. Makanya kenapa saat sekarang ini kita banyak sekali melihat
orang-orang atau banyak sekali kita melihat ini orang-orang banyak sekali sekarang kenapa belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu filsafat stoik gitu, karena keinginan dirinya untuk membentengi dirinya, apa istilahnya, hantaman-hantaman dari globalisasi ini, dari era modernisasi ini. Kalau kita tidak mampu untuk mengontrol emosi kita, diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa bahagia. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang sekarang berlomba-lomba untuk belajar ilmu tasawuf gitu, bagaimana untuk bisa membahagiakan dirinya gitu. Belajar banyak sekali orang-orang yang membaca filsafat stoik gitu, untuk bisa menjadikan dirinya bahagia. Nah, kita juga di sini dengan sifat qanaah ini dan bersyukur ini, kita akan bisa membentengi diri kita dengan sifat kerakusan kita yang tidak pernah merasa tercukupi, tidak pernah merasa puas, atau selalu merasa kekurangan. Ini yang membuat diri kita tidak pernah merasa bahagia. Dan kita kutip lagi ya surat Ibrahim ayat ke-7 itu, di mana di sana yang artinya gitu, sungguhnya aku akan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang mampu untuk bersyukur, dan akan memberikan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat itu. Nah, di sini kita bisa memetik satu pelajaran atau satu ikhtibar, satu hikmah dari ayat Al-Quran ini, di mana ketika kita sudah mampu untuk bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kita. Nah, berbicara masalah qanaah tadi, ya di zaman saat sekarang ini sangat relevan sekali. Sifat qanaah ini sangat dibutuhkan sekali untuk kita bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia, lebih tenang dan damai gitu. Walaupun sulit untuk kita bisa bersifat qanaah, tapi bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita tidak mampu. Makanya kita harus melatih diri kita untuk bisa hidup qanaah gitu. Bukannya Allah SWT dalam hadis qudsi sudah menjelaskan, inna ana inda zoni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku gitu. Dan juga ud'uni astajib lakum gitu, berdoalah niscaya aku akan perkenankan gitu. Makanya di sini orang yang qanaah bukan berarti dia tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, dan tidak mau bertawakal. Bukan berarti orang-orang yang sifat qanaah ini bukan berarti orang-orang yang malas, tapi memang di sini dia membentengi dirinya dengan sifat qanaah ini agar bisa menjalani dan menerima realitas kehidupan ini dengan lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia.